日本の語ろう。Sahabat Senpai, tanpa terasa, Alhamdulillah, YouTube Yusron Senpai Hai pada hari ini genap berusia 1 tahun. Ulang tahun YouTube Yusron Senpai Hai yang ke-1 ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Beda tahun, tapi tanggalnya pada tanggal yang sama. Saya bahagia merayakan ulang tahun ke-1 YouTube Yusron Senpai ini yang seperti saya katakan tadi, bertepatan juga dengan ulang tahun saya. Sahabat Senpai, Alhamdulillah hari ini adalah hari ulang tahun pertama YouTube Yusron Senpai Hai. Dan bersama dengan itu juga, ini adalah hari ulang tahun saya sendiri. Alhamdulillah pada hari ini kami sempat membuat acara sederhana, terbatas hanya bersama anak dan istri, tetapi ini sekaligus menandai hari yang amat penting baik bagi saya maupun bagi YouTube Yusron Senpai. Selamat ulang tahun. Oke. Thank you. Jadi dari istri saya ada beberapa kuntum bunga mawar sebagai tanda hari ulang tahun, hari yang amat penting dan berbahagia bagi saya dan keluarga, dan tentu juga bagi YouTube Yusron Senpai. Tapi ada yang lebih kurang. Hah? Ini gimana? Kita siap makan di sini, dan hidangan utama di sini yang dijagokan ini adalah ramen, yaitu sejenis noodle Jepang. Semua kami pesan ramen. Mengapa ramen? Itu ramen, falsafahnya itu adalah mie atau noodle atau ramen itu panjang seperti tali, dan ini menyimbolkan harapan tentang panjang umur, murah rezeki, dan seterusnya. Maka ini ramen menjadi hidangan utama kami. Banyak teman-teman, terutama teman dekat yang mengetahui tentang ini, dan juga kami pun juga melakukan katakanlah acara makan bersama. Walaupun hanya secara sederhana, hal itu tentu amat membahagiakan bagi diri saya. Dan seperti yang pernah saya katakan dalam tayangan tentang hari menjadi dewasa di Jepang, saya telah mengatakan dalam tayangan itu bahwa tua adalah keharusan. Tanpa dipilih-pilih juga kita menjadi tua, tanpa dipilih-pilih juga uban saya tumbuh, tetapi untuk menjadi dewasa kita harus memilih menjadi dewasa itu. Insya Allah saya ingat dengan kata-kata itu dan akan terus melakukan proses pendewasaan diri, dan tentu juga saya mengajak
pemirsa, para sahabat senpai untuk juga terus melakukan pendewasaan diri, sehingga dengan bertambahnya usia, kita bukan saja menjadi bertambah tua, tapi sekaligus juga menjadi lebih arif dan dewasa. Tentu lebih banyak lagi yang harus kami lakukan, terutama sekali dalam penyempurnaan YouTube kami ini. Terkait hal ini, ada beberapa pertanyaan, baik dari pemirsa kami maupun juga dari sahabat dekat saya. Pertanyaan itu antara lain adalah sebagai berikut. Memang saya akui itu bukan merupakan hal yang mudah. Tetapi intinya itu adalah niat. Niat yang dapat saya katakan dalam wujud yang lebih konkret lagi adalah misi. Jadi ada sesuatu yang ingin saya capai, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya membuat tayangan YouTube bukan sekedar asal buat saja, melainkan juga ada maksud-maksud tertentu. Sebagai misal adalah mencerdaskan pemirsa, sehingga di samping juga mereka terhibur menyaksikan tayangan YouTube saya, pengetahuan mereka pun juga bertambah. Betul sekali, jadi kami rutin melakukan tayangan setiap 1 minggu selama 1 tahun ini, dan kami telah memiliki lebih dari 90 tayangan. Itu rutin kita lakukan secara tetap pada tiap minggu. Tentu saja tidak mungkin saya lakukan sendiri, saya juga mempunyai beberapa kru atau tim pendukung di belakang saya, dan alhamdulillah kami tetap bekerja sama dengan kompak selama 1 tahun ini. Banyak sekali tema yang saya sukai, walaupun di samping juga memikirkan kesukaan saya tentu juga harus memikirkan keinginan atau harapan dari pemirsa saya. Nah, di antara tema-tema tersebut tentu saja adalah masalah ekonomi, politik, pertahanan, dan diplomasi. Sekedar menyebut contoh misalnya untuk masalah diplomasi, pertahanan, dan juga politik itu, kami pernah melakukan beberapa tayangan tentang masalah-masalah di Laut Cina Selatan. Di luar masalah yang saya sebutkan tadi, tentu saja saya sadar bahwa terlalu serius juga barangkali mungkin membuat orang terlalu tegang, sehingga kami pun juga menayangkan tayangan-tayangan yang ringan dan bersifat hiburan. Nah, antara lain misalnya kami pernah membuat tayangan tentang Japan Jakarta Matsuri, Festival Jepang Jakarta, di mana saya dengan Dubes Jepang di Jakarta, Dubes Kanasugi, sempat memikul arak-arakan omikoshi secara bersama-sama, dan itu menjadi salah satu tayangan kami. Nah, selain itu, alhamdulillah kemarin, mungkin minggu lalu, saya sempat juga main ke Jepang sana dalam rangka liburan bersama keluarga dengan 2 anak saya dan istri. Kami jalan di Kyoto, Osaka, dan seterusnya, dan iseng-iseng saya ambil gambar. Ternyata setelah diedit, itu juga menjadi tayangan yang menurut saya cukup menarik. Paling tidak, pemirsa kami itu cukup tinggi untuk tayangan yang baru ditayang selama 1 minggu dan beberapa hari yang lalu itu. Jadi ada 2 tayangan yang telah kami siapkan. Sahabat senpai, saya bersama jagoan saya ini akan muter-muter ini di Kyoto ke objek-objek wisata sini. Ini banyak sekali juga pemandangan sekitar sini, cukup bagus. Kebetulan kami memilih tempat menginap yang memang strategis sehingga kita bisa jalan kaki dengan mudah mengakses beberapa tempat wisata. Itu di sebelah sana, Yasaka Temple, warnanya oranye, menarik sekali. Sahabat senpai, akhirnya saya sampai di hall utama Kiyomizu-dera.
Nah, dengan menyaksikan tayangan itu, mungkin orang terhibur melihat indahnya kota budaya di Jepang, yaitu Kyoto, tapi sekaligus juga menambah pengetahuan mereka tentang Jepang itu atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bagi saya sebuah pengalaman yang amat besar maknanya, minimal bagi diri saya sendiri. Walaupun tentu saya harus memberikan makna itu juga bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Tidak mudah untuk mendapat bintang jasa dari pemerintah Jepang, apalagi sebagaimana kita lihat mungkin di dalam berita-berita di media massa tentang itu, bahwa bintang jasa itu saya terima bersama 2 warga negara Indonesia yang lain, yaitu mantan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala, dan Sultan Hamengkubuwono X atau Sultan Jogja. Jadi itu suatu peristiwa yang besar, dan di situ juga saya melihat salah satu makna kalau saya mencoba memahami Jepang itu sendiri, bahwa Jepang sebenarnya merekod atau merekam katakanlah rekam jejak seseorang itu, karena dari segi usia dibanding 2 senior yang telah saya sebutkan tadi, jelas saya relatif lebih muda daripada mereka, tetapi dalam hal bintang jasa itu kami menerima dalam waktu yang bersamaan. Antara saya dan Sultan Jogja misalnya, bintang yang diberikan atau yang kami terima itu sama tingginya. Mengapa demikian? Ya, Jepang kelihatannya mencatat sejak zaman saya masih sekolah di sana, kemudian menjadi wartawan di sana, dan kemudian juga setelah saya pulang ke Indonesia, menjadi politisi di Indonesia, menjadi ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang, itu semua direkod oleh mereka, dan atas dasar itulah maka saya sebagai salah satu yang dinominasikan untuk menerima bintang jasa itu pada akhirnya terpilih. Nah, itu dari segi saya memaknai Jepang. Tetapi kembali juga, kalau kita melihat apa makna itu bagi masyarakat Indonesia, jelas bahwa Jepang melihat saya itu sebagai warga negara Indonesia yang memang pantas diberi bintang jasa atau penghargaan, yang tentu saja itu bermakna bahwa Jepang pun juga menghargai negeri ini, menghargai bangsa ini, dan sekaligus juga hal itu mungkin juga akan memudahkan langkah-langkah saya ke Jepang ke depan nanti. Banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan di dalam membuat konten-konten tersebut. Sejujurnya bahwa sekalipun pada dasarnya saya telah memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar tentang konten yang akan saya buat tersebut, tetapi sebelum hadir di depan kamera, setidaknya malam hari sebelumnya, saya harus membaca dan juga membuat pointer-pointer bagi saya, yang dengan itulah sebenarnya saya belajar. Katakanlah kita berbicara tentang tadi hal yang ringan, misalnya omikoshi, memikul menandu kendaraan dewa menurut orang Jepang, itu kan saya harus menambah pengetahuan saya tentang itu sehingga saya harus membaca, dan dengan hasil baca itu kemudian saya menyampaikan kepada pemirsa, kepada para sahabat senpai. Sama juga misalnya saya pernah membuat tayangan tentang lingkungan hidup bersama Aeon Supermarket, dan juga kembali sahabat saya, Dubes Jepang Kanasugi, bersama saya pada saat itu. Tentu tidak dengan tiba-tiba saya bisa cuap-cuap di depan kamera ini tanpa memahami apa mangrove itu, bagaimana fungsinya bagi lingkungan hidup, bagi kita semua, dan seterusnya. Jadi, untuk membuat konten itu, bukan saja saya menyampaikan hal yang baru yang insya Allah berguna bagi para pemirsa, alias sebagai sebuah pembelajaran bagi mereka, tapi hal itu sekaligus juga merupakan proses learning, proses belajar bagi diri saya. Itu merupakan hal yang menarik saya rasa. Tentu dengan kata lain, orang mengejar viewer. Tetapi saya sejujurnya terkait dengan misi yang saya katakan di awal tadi, maka saya tetap lebih menekankan pada konten itu sendiri, pada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Nah, dan kemudian tentu saya berharap bahwa secara bertahap bahwa penonton itu akan meningkat. Kita perlu kesabaran. Sebenarnya saya yakin bahwa setiap orang yang membuat YouTube
tentu dia ingin tayangan itu ditonton oleh orang. Itu lumrah, karena kita tidak mungkin membuat tayangan lalu membiarkan itu tidak ditonton oleh siapapun. Orang misalnya mengatakan bahwa Roma itu tidak dibangun hanya dalam satu malam. Peribahasa juga mengatakan sesuatu yang cepat masak, terutama sekali dalam hal buah-buahan, akan cepat pula busuknya. Jadi saya berpikir biarlah saya secara perlahan ya tetap konsisten dengan misi saya membuat tayangan-tayangan ini, walaupun dengan itu YouTube saya tidak tiba-tiba menjadi viral. Masalah viral atau tidak itu urusan belakangan, tapi yang penting adalah saya tetap pada konten, pada misi saya. Saya yakin bahwa suatu hari viewer itu akan bertambah. Betul sekali bahwa tayangan tentang Pratama Arhan merupakan salah satu tayangan yang memiliki viewer tertinggi di dalam YouTube saya. Walaupun di luar itu ada juga yang lain, sebagai misal tayangan tentang Laut Cina Selatan. Tentang Pratama Arhan, saya punya kesan yang mendalam terhadap dia, dan justru itulah maka kami undang untuk hadir di dalam YouTube kami. Pratama Arhan itu cukup fenomenal di dalam sepak bola Indonesia, antara lain misalnya dengan lemparannya itu yang dahsyat. Nah, sehingga kami mengundang dia, tentu banyak sekali harapan, tapi yang dapat saya sampaikan itu antara lain bahwa ini akan juga menjadi pendorong semangat bagi kaum muda kita untuk lebih tertarik terhadap sepak bola dan juga berharap bisa menjadi Arhan-Arhan yang baru. Setelah dapat kabar bahwa Mas Arhan akan berangkat ke Jepang, apa yang ada di kepala Mas Arhan tentang Jepang itu, atau bagaimana nanti kalau saya sudah Jepang? Tentu ada gambaran. Ya, gambaran saya sih itu apa namanya, Jepang negara yang bagus, terus yang bersih, terus negara yang ramah, disiplin, terus sama sepak bola pun juga liganya liga bagus banget. Saya dengar ini salah satu keistimewaan Mas Arhan. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit kata orangnya, badannya kecil tapi jangan dianggap enteng. Gitu. Nah, pedas sekali kalau cabai rawit itu istilahnya. Saya dengar Anda bisa melemparkan bola itu jauh sekali, melemparkan bola ke dalam. Iya, itu, Pak, benar, Pak. Bagaimana Anda bisa mempunyai kemampuan itu? Oh, saya sendiri pun sebenarnya kurang tahu juga kok dapat kemampuan kayak gini, Pak. Tapi saya pun juga bersyukur punya kemampuan seperti ini. Saya kurang tahu juga, nggak ada latihan khusus juga buat lemparan ke dalam ini, Pak. Saya pertama kali itu nyoba itu waktu di Purwokerto turnamen, waktu itu ikut turnamen Piala Gubernur kan nggak salah. Saya nyoba lemparan ke dalam, oh ternyata jauh, terus masuk lagi, Pak, gol. Ya saya akhirnya saya pakai terus gitu, Pak, lemparan ini sampai sekarang kayak gitu. Apa Oke, itu mungkin blessing ya. Ada satu yang Anda terima tanpa ini apa namanya, tanpa sengaja-sengaja dipelajari, tiba-tiba itu dimiliki gitu kan. Tapi kalau diingat-ingat, apakah ada semacam teknik tertentu pada saat Mas Arhan? Enggak, saya ngelempar hanya lempar doang gitu, Pak. Lempar doang? Lari sama lempar kayak gitu. Nah, nggak ada teknik sama sekali. Berapa jauh lemparan yang pernah Mas Arhan lakukan? Wah, kurang tahu, Pak. Mungkin sampai, kan ada gawang itu sampai tiang yang terakhir seperti itu. Di luar itu tentu saja saya pun juga berharap bahwa kerjasama sepak bola antara Indonesia dengan Jepang akan semakin meningkat ke depan nanti. Tentu Bung Arhan bukan yang pertama, bahkan sebelum itu pun juga ada Irfan Bahdim, itu juga pernah bermain di Liga Jepang dan sempat jumpa saya di Jepang sana. Pada saat itu kebetulan saya masih menjabat sebagai duta besar. Nah, bedanya pada saat Pratama Arhan jumpa dengan saya sudah tidak dalam kedudukan sebagai duta besar, tetapi dalam kaitan katakanlah memberi semangat, memberi pandangan, dan juga katakanlah menjalin kerjasama sepak bola dengan Jepang. Justru posisi saya belakangan ini lebih kuat lagi. Melakukan kontak-kontak dengan Liga Jepang atau Japan League dalam rangka kerjasama sepak bola itu. Tentu saya berharap melalui Pratama Arhan ini kerjasama budaya Indonesia-Jepang khususnya di sepak bola akan cerah ke depan nanti.
pada prinsipnya tema-tema yang telah ada itu masih akan tetap kita pertahankan, ya, termasuk juga tema tentang pendidikan yang justru mungkin perlu diperbanyak, karena kita berharap bahwa melalui pendidikan, terutama sekali pendidikan ke Jepang, bangsa ini akan lebih cerdas, sehingga juga kerjasama dengan Jepang pun, terutama apabila sekolahnya itu ke Jepang, akan lebih erat lagi. Di luar masalah pendidikan, ada hal-hal menarik juga yang ingin saya tampilkan. Itu antara lain adalah persoalan-persoalan yang menyangkut sejarah. Nah, baik sejarah Indonesia dengan Jepang maupun sejarah dalam konteks yang lebih luas. Walaupun tentu saja kalau berbicara tentang sejarah, karena tema YouTube ini adalah bincang-bincang tentang Jepang, saya harus berusaha mengaitkan peristiwa-peristiwa sejarah itu dengan Jepang. Mengapa saya berkata sejarah itu amat penting? Karena jelas bahwa Bung Karno pun mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sebagai misal, kita bisa melihat mungkin ada sejarah itu berulang, sehingga dengan belajar sejarah, saya yakin bahwa itu juga akan menambah rasa percaya diri kita. Sebagian orang yang merasa sedikit minder berhadapan dengan orang Amerika, misalnya, pada masa sekarang ini. Tapi kalau kita lihat sejarah, sebelum Amerika itu ditemukan pada tahun 1400-an atau awal 1500-an, banyak tentu teori tentang itu. Ada yang mengatakan Columbus yang menemukannya, ada yang mengatakan yang lain dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan, pada saat Amerika belum ditemukan, kita, Indonesia itu telah jaya. Kerajaan Malaka yang notabene adalah milik kita dan juga Malaysia, karena pada saat itu belum ada Indonesia dan Malaysia, itu jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pada saat benua Amerika baru saja atau bahkan belum ditemukan. Itu kalau kita bicara tentang Malaka. Bagaimana kalau kita berbicara tentang Sriwijaya misalnya, di mana para ilmuwan Tiongkok pun justru berguru kepada kita di perguruan tinggi di Sriwijaya yang bernama Dharmapala, nama perguruan tinggi itu. Jadi dengan belajar sejarah, kita bukan saja mengerti tentang apa yang terjadi, juga kita mengerti siapa diri kita, siapa juga katakanlah orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu, terutama sekali dalam pergaulan antar bangsa. Sehingga sejarah itu akan menjadi salah satu tema, walaupun tentu juga saya harus berusaha mengemasnya sehingga sambil menonton tentang sejarah sekaligus juga pemirsa Yusron Senpai juga terhibur menyaksikan tayangan tersebut. Nihon no Kataro